Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 12 Juni 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG gimana. Untuk hari ini sih untuk IHSG ditutup turun tipis ya 0,11% ke level 7.222 ya. Jadi ya hari ini untuk IHSG malah tadi lebih condong ke merah ya. Dan juga untuk saham-saham utamanya hari ini didominasi merah seperti bank-bank utama, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri itu merah. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana tanggal 11 Juni. Ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau asingnya net sell ya. Ini lebih banyak yang keluar walaupun asing masuk juga di Telkom sama BRMS tapi keluar di saham Bank BRI. Cuan BBCA Pegas Brand yang paling banyak di BBRI dan hari ini turun 1%-an lebih. Untuk asingnya net sell 330,2 M ya, nanti kita akan cek. Selain di saham Bank BRI, untuk hari ini asing juga keluar di cuan 225 M, di Bank BCA 136 M net sell, kemudian di Pegas juga keluar 76 M, di Brand TPIA juga keluar. Yang paling banyak dibeli asing ada BRMS ya, dan harga sahamnya hari ini naik cukup tinggi untuk BRMS, kemudian Telkom walaupun hari ini ex-date tadi pagi langsung open ke bawah turun, cuman diakumulasi oleh asing sebanyak 223 M ya. Kalau melihat hari ini asing nampung cukup banyak sih, nggak menutup kemungkinan untuk besok bisa naik nutup gap ya. Mudah-mudahan nanti kita akan coba cek ya untuk saham Telkom. Mungkin kalau nggak di sesi yang pertama, di sesi yang kedua. Dan di saham BRMS, Telkom juga masuk di BRIS juga hijau, WiFi juga hari ini naik lumayan tinggi ya, kalau nggak salah 4%-an. Itu asingnya masuk. Ya, ini sih yang paling banyak dibeli oleh asing. Jadi untuk besok sih, gimana ya untuk IHSG? Kalau kita lihat di story, sebenarnya beberapa kali itu mencoba buat break di atas 7240 ya. Tapi masih belum berhasil pas tanggal 28 Mei, kemudian tanggal 26 Mei itu mentok di area 7240-an ya. Jadi untuk besok Kamis, besok Kamis ya pantau aja 7240. Kalau bisa break di atas itu ya mudah-mudahan mulai ngejar resistennya yang di 7320-an ya. Kalau kita lihat di sini untuk indeks IHSG ya hitungannya walaupun hari ini merah, cuman candlenya lebih condong ke naik ya, ada potensi naik mudah-mudahan untuk besok Kamis di IHSG. Coba kalau kita lihat kondisi market secara globalnya gimana hari ini tanggal 11 Juni. Untuk harga Bitcoin-nya pas video ini kita buat untuk hari ini aja ya, itu masih minus 0,90%, tapi ya masih di area resistennya 109 ribuan Bitcoin. Yang masih di level 109 ribuan ya, ini di harga atas di area resistennya untuk Bitcoin. Waktu itu turun sempat jebol di area 1100 supportnya, cuman hari selanjutnya langsung hijau. Jadi ya kalau mau entry untuk scalping atau swing ya amannya ambil di area support ya untuk Bitcoin, atau kalau konfirmasi break tapi volumenya bagus, nah itu disclaimer buat entry juga. Cuman kayaknya lebih lebih mantap kalau habis naik kemudian koreksi ya ke area support, itu kayaknya lebih lebih psikologinya lebih baik ya kalau mau entry daripada masuk ketika breakout. Kalau soalnya kalau masuk ketika breakout kan otomatis anggapan kita udah naik cukup tinggi nih, jadi agak takut buat entry. Tapi kalau ketika terjadi koreksi yang udah hitungannya lumayan dalam dan berada di area support, itu lebih baik buat entry ya.
Oke, mungkin seperti itu sih untuk Bitcoin. Jadi secara teknikalnya ini masih masih sideways di area resistennya 109-an ya. Itu untuk Bitcoin. Selanjutnya coba kita cek untuk emas. Untuk emas, pas video ini kita buat masih sideways, nggak banyak pergerakan ya. Walaupun untuk hari ini aja pas video ini kita buat itu hijau, nggak terlalu tinggi sih, 0,23 persenan ya, di area 3.300-an, masih 3.330-an. Itu kalau di pialang ini ya, Wanda, coba kita cek secara globalnya emas itu dihargai berapa. Kalau kita lihat di sini harga emas di O3349 ya, ternyata spreadnya cukup banyak ya di broker Wanda ini. Secara global harga emasnya 3.348 US dollar per troy ounce, jadi masih hijau untuk hari ini. Bahkan tadi sempat ke 3.360-an ya, tapi turun. Masih mahal lah untuk emas ya. Oke, itu untuk harga emas. Selanjutnya kita lihat ke bawah untuk harga crude oilnya gimana. Hari ini crude oil udah naik lumayan tinggi ya. Terakhir kita cek itu kapan ya? Kalau udah 65 aja, kayaknya terakhir itu 63 US dollar per barel. Pas video ini kita buat hari ini tanggal 11 Juni. Ini masih running trade ya. Itu naik 1% lebih. Itu aja lumayan tinggi ya untuk kenaikan hari ini untuk crude oil sama Brent. Untuk WTI-nya di harga 65,9, hampir 66 US dollaran. Kemudian untuk Brent di 67,6. Ya kalau kita cek uh, untuk harga minyak NYMEX. Untuk harga minyaknya ya di sini resistnya di 67 ya, untuk WTI di 67. Ya mungkin yang udah ambil di support ya, misal hold terus kan, siapa tahu ada teman-teman yang main di futures ambil WTI. Ya di sini target price-nya ya, kalau masih hold ya, cuma kemungkinan sih jarang banget ya yang berani ke hold minyak dari harga 55 sampai 65, itu jarang banget. Karena untuk crude oil atau minyak itu kontraknya gede ya, jadi naik 1 poin aja itu nilainya udah sangat besar. Jadi ya mungkin buat patokan aja ya, buat patokan aja kalau misal main di WTI atau futures untuk crude oil. Untuk WTI itu resistnya di 67 secara Fibonacci. Jadi kalau besok atau minggu ini masih bisa naik, atau minggu depan ya di sini target price-nya. Kalau bisa break di atas ini ya, ya dapat resistnya naik. Dan kalau minyak bumi atau WTI Brent bisa naik tinggi, itu resikonya apa ya? Inflasi ya, inflasinya bisa naik. Itu resikonya sih. Ya kita lihat aja gimana untuk sentimen kedepannya ya, untuk minyak bumi, untuk minyak mentah. Oke, untuk crude oil, kalau kita lihat untuk indeks Asia hari ini didominasi hijau. Untuk Hang Seng, Nikkei, Kospi hijau semua. IHSG juga, IHSG merah tapi nggak terlalu dalam ya, 0,11%. Mudah-mudahan besok IHSG juga bisa lanjut hijau. Kita lihat aja untuk besok. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Semoga aja bisa ini break di atas 1240 dan ngejar 7.300-an 20. Oke, itu untuk indeks IHSG. Dan untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA ya, yang hari ini koreksi. BBCA koreksi 0,55% ke level 9.050 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, net sell hari ini untuk BBCA sebanyak 136 M, dan hitungannya nggak terlalu ramai untuk saham seperti BBCA ya. Sebesar BBCA nilai transaksinya cuma 500-an M dan net sell untuk asingnya, jadi nggak terlalu bagus. Kalau kita lihat hari ini transaksi BBCA tanggal 11
Juni ini ada yang distribusi yaitu KZ ya, KZ-nya versi asing Netcell 119M, kemudian CC versi asing Netcell 45M, AK, BK versi asing juga Netcell. Yang nampung asingnya ada tapi nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak asing distribusi ini RX, AG, YU, Netbuy, tapi paling banyak RX cuma 38M. Jadi ya ini hari ini BBSA didistribusi oleh asing. Untuk retailnya sendiri, ya sebenarnya ada sebagian keluar ini XL ya, Netcell 11M, NI, PD juga Netcell, dan yang nampung ZP, AK versi lokal. Jadi mungkin hari ini BBSA koreksi karena asingnya keluar ya. Tapi kalau lihat distribusi asing hari ini sih hitungannya untuk sekelas Bank BCA ya belum terlalu banyak. Jadi mudah-mudahan untuk besok kalau IHSG bisa hijau, untuk BBSA juga ada potensi naik ya, paling nggak nutup gap yang di sini. Yang mudah-mudahan ya dalam waktu dekat, tapi kalau secara Fibonacci resist terdekatnya itu di 9250. Jadi pantau aja area resistennya ini untuk besok kalau hijau ya. Itu tuh saham BBCA kalau mau average down agak nanggung sih sebenarnya ya kalau mau average down. Tapi disclaimer kalau untuk jangka panjang. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI ini yang paling banyak dijual oleh asing hari ini dan harga sahamnya turunnya dalam, lumayan dalam ya, hitungannya Bank Buku 4 hari ini yang penurunannya cukup dalam itu BBRI 1,93M hampir 2% ke level 4070. Kalau kita lihat transaksinya hari ini asing keluar sebanyak di BBRI ya, hari ini asing keluar sebanyak 330,2M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BBRI tanggal 11 Juni didistribusi oleh RX ya. Jadi cukup banyak distribusinya RX 320M, dan kalau kita perhatikan di sini antara nilai transaksinya cuma 331M aja dan net sale 320, jadi ya distribusi banget ya hari ini untuk RX di saham Bank BRI. Distribusinya cukup gede, cukup besar. Selain itu juga CC, AK, YO, KZ versi asing juga ikut-ikutan net sale, yang nampung ZP itu pun cuma 49M. Untuk lokalnya sendiri net buy dan didominasi retail yang masuk ya, YP, SQ, CC, OD, XL, XI, BQ, NI. Jadi ya hari ini didistribusi oleh asing cukup besar, ditampung oleh lokal, harga sahamnya turun. Untuk besok ya jangan buru-buru average atau entry kalau BBRI masih merah ya. Kalaupun naik tapi belum bisa break di atas 4.200 juga, kalau saya sih mending wait and see aja ya. Takutnya ini untuk BBRI itu masih ada potensi turun ya. Kuponnya lumayan dalam, ada di 3870, apalagi kalau kita lihat historinya gap up-nya lumayan lebar yang belum ketutup pas tanggal 9/14 Mei ya. Jadi ya kita untuk besok sih mending di awal market wait and see aja dulu. Tapi kalau IHSG hijau, disclaimer juga buat teman-teman yang mau entry. Cuman kalau di awal market IHSG nggak terlalu mendukung atau nggak terlalu banyak pergerakan, cenderung sideways ya, mending wait and see aja dulu untuk saham BBRI ya. Mending simpen cash daripada entry malah nahan floating loss. Ya, disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Bank BRI, supaya lumayan dalam di 3870-an, 80, 3880, dan resistnya di 4200. Selanjutnya ini kita akan cek saham Antam. Antam gimana ini untuk hari ini? Eh naik ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 0,61%. Tadi sih lumayan tinggi sebenarnya, sempat ke 3370, cuman turun habis itu ya. Belum terlalu kuat untuk candle hari ini. Kalau misal besok mau naik, itu candlenya belum terlalu kuat, dan secara technical juga agak nanggung ya, karena supportnya ada di 3140. Ya mungkin kalau mau entry buat follow trend pun juga lebih
aman mungkin kalau di dekat area support ya. Jadi kalau mau antisipasi itu resikonya nggak terlalu gede. Supportnya masih di sini di 3140-an ya. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya apakah asingnya masih masuk? Masih ya, walaupun hari ini nggak sebanyak yang kemarin-kemarin sih, cuman net buy 19 eman aja. Untuk transaksinya masih lumayan rame, 780 eman. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk Antam tanggal 11 ya. Hari ini tanggal 11 yang masuk sama yang keluar kayaknya nggak beda jauh ini sih. Untuk asingnya sendiri juga sebagian distribusi ya, walaupun yang nampung juga asing. Yang nampung BK, ZP, kemudian yang jualan AK, KZ versi asing. Untuk lokalnya sendiri ada AZ yang distribusi 52M dan untuk broker-broker retailnya kalau kita lihat sebagian masuk, sebagian keluar. Ini yang keluar ada EP, CP, XC ya, dan yang masuk retailnya ada XL, OD. Untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini pasti agak ini ya, ya 50-50 antara naik sama turun sih mungkin. Ya kalau mau entry dengan jumlah yang lumayan ya, ya mungkin bisa dipertimbangkan ketika harga berada di dekat area supportnya 3140 ya. Ya kalau lihat harga emasnya yang masih naik ya, ya nggak naik juga sih, masih cenderung sideways di area situ dan masih mahal. Ya semoga aja untuk Antam trennya kalau nggak sideways di harga atas ini masih bullish ya. Semoga aja. Tapi kalau buat bearish kayaknya lihat asingnya dulu lah. Kalau asingnya itu nggak distribusi banyak, ya kemungkinan harga sahamnya dijaga. Soalnya ini yang naikin asing, ya, jadi tergantung asing. Kita lihat aja besok asingnya gimana. Kemarin ketika turun-turun itu kan karena asingnya distribusi ya, dan hari ini ya asingnya ada yang keluar, cuman yang nabung juga asing. Jadi hari ini ketolong lah untuk Antam ini ada yang jaga harga. Tinggal besok apakah masih bisa bertahan atau enggak aja di area 3140, 3130 ya. Ini area supportnya. Mungkin pantau level ini untuk besok Kamis. Ya semoga aja trennya masih bullish. Jadi ketika mantul di area supportnya ini ya bisa mantul naik. Tapi kalau jebol ya di wait and see aja dulu. Yang buat yang udah entry kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average trend ya. Karena support selanjutnya ada di 2780. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Kayaknya udah cukup lama ya nggak kita bahas ini untuk saham MDKA. Hari ini naik lumayan tinggi, 4,21% ya. Bukan MDKA aja sebenarnya yang hari ini naik tinggi ya. MBMA juga sama ya. MBMA itu satu keluarga itu sama MDKA hari ini ngegas cukup tinggi untuk MBMA. Dan untuk MDKA sendiri ini breakout lagi ya. Semoga aja besok bisa bertahan di atas 2200. Semoga aja bisa bertahan di atas itu ya. Tapi kalau misal jebol lagi di bawah itu ya sebenarnya agak was-was sih. Kalau untuk ya, tapi was-wasnya pun juga nggak was-was banget. Soalnya tren ini kan udah mulai bullish sepertinya ya. Sepertinya udah mulai bullish untuk MDKA ya. Apalagi kalau Anta masih bullish ya kemungkinan MDKA naik sih. Untuk kenaikan MDKA ini sebenarnya belum setinggi kenaikan Antam ya kalau kita lihat dari harga bawahnya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk MDKA. Kalau mau entry ya ketika Antam naik tinggi tapi MDKA-nya malah belum kemana-mana, nah itu bisa entry di MDKA kemungkinan segera menyusul. Jadi kita lihat aja besok. Kalau lihat trennya sih sebenarnya udah ada indikasi bullish sih. Ya bukan udah ada, emang ini indikasinya udah bullish. Naik sideways breakout ya sideways dan ini kalau bisa breakout lagi target price-nya langsung bisa ke 2540 jadi lumayan tinggi untuk uh, target price saham MDK ini kalau misal lanjut bullish untuk swing targetnya bisa ke 2530-an dan nah, itu 13% loh jadi lumayan gede. Kalau kita lihat untuk transaksinya
MDKA hari ini asingnya net sell 3,2 M, nggak terlalu banyak ya. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 11 Juni untuk saham MDKA. Ya, hitungannya sih retail-retail keluar ya, XL, NI, XC, CC, YU. Ini versi lokal, ya kan, XL, NI, CC, versi lokal. YU-nya tadi asing ternyata ya, YU versi asing. Yang nampung AK versi asing 10,1 M. Lihat transaksi hari ini yang paling banyak nilai transaksinya PD dan PD-nya net B 7,9 M PD. Rata-rata belinya di 2.200, harga penutupannya di 2.230 dan posisinya floating profit ya, berarti 2.200 itu area supportnya, jadi pantau aja 2.200, berarti untuk besok Kamis kalau bisa bertahan di atas itu ya nggak menutup kemungkinan bisa naik ya untuk saham MTKA. Jadi pantau aja 2.200 untuk besok Kamis, semoga nggak jebol. Selanjutnya kita akan cek saham MBMA ini yang ngegas cukup tinggi hari ini ya, setelah kemarin koreksi hari ini langsung open gap atas, jadi langsung open di atas resistennya ya, langsung open gap atas dan ngegas naik, close pas di resistennya 478. Jadi untuk besok ya lihat aja di awal market, soalnya ini close pas di area resistennya 478. Mungkin yang sempat ambil posisi kemarin ketika koreksi di area support dan jebol di bawah itu masih hold, ya hari ini lumayan ya, masuk floating profit. Jadi kalau ketika koreksi kemudian di area support ini ambil posisi ya, kalau jebol di bawah itu, kalau teman-teman yakin untuk MDKA bisa rebound lagi karena harganya yang nggak didistribusi banyak, ya jangan buru-buru average down aja ya. Kalau jebol di bawah supportnya ya. Tapi kalau mau antisipasi juga, ya kalau diantisipasi jebol di bawah ini ya sayang juga ya untuk MBMA. Coba kita lihat transaksi hari ini gimana, siapa yang naikin sampai cukup tinggi hari ini. MBMA. MBMA. Hari ini tanggal 11 Juni untuk MBMA, hitungannya sih ya diakumulasi oleh LG cukup banyak 51 M, kemudian RF juga akumulasi 43 M ya. Kalau kita lihat transaksinya ini kelihatan sekali kalau MBMA itu naik disertai akumulasi. LG RF versi lokal sih. Nah, dan transaksinya emang didominasi oleh lokal, retail-retail keluar, XC, YP, XL, PD, CC, Netsel ya. Jadi hari ini diakumulasi untuk saham MBMA, akumulasinya cukup banyak. Ya mudah-mudahan untuk besok bisa langsung hijau ya. Tapi kalau langsung hijau, ini sih, ya masih untuk scalping aja ya, amannya masih untuk scalping. Kalau untuk invest, untuk saya pribadi sih nggak terlalu merekomendasikan untuk MBMA. Tapi kalau untuk swing atau scalping, volatilitasnya cukup tinggi, jadi cukup menarik ya. Untuk target price-nya kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di atas 480, di sini target price-nya bisa ke 540. Jadi seperti itu untuk MBMA ya. Oke, itu untuk saham MBMA. Kita lihat di awal market, ya ini close-nya pasti resist. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi hijau dulu di awal market ya. Jadi yang udah floating profit, kalau hari ini belum sempat exit atau keluar ya, kalau langsung dibuka hijau sih bisa pasang trailing stop langsung ya. Jadi kalau tiba-tiba terjadi koreksi itu udah teramankan floating profitnya. Itu untuk saham MBMA ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang paling banyak diakumulasi oleh asing hari ini dan harga sahamnya naik 12%. Jadi nggak usah diragukan ya kalau investor asing masuk langsung naik 12%. Kalau lihat historinya, resisten kuatnya ada di 510.
Kalau lihat asing masuk cukup banyak sih, kayaknya ada potensi buat nguji resistennya ini. Mungkin buat teman-teman yang mau taking profit atau mau mengamankan sebagian profitnya, ya bisa pasang sell limit di area 500 atau 510, 505 ya, disesuaikan aja. 500 atau 510. Ya, disclaimer lah. Kalau lihat transaksinya dan lihat candlenya, kayaknya ada potensi masih naik di awal market. Ya, di awal market, cuman kalau di pertengahan ya, ya tergantung seller sama buyer-nya lah, tergantung mekanisme pasarnya gimana nanti. Kalau kita lihat di sini untuk BRMS ya, hari ini tanggal 11 diakumulasi asingnya net buy cukup banyak, 335 M. Dan kalau kita lihat lebih detail, hari ini BRMS tanggal 11, AK, BK, ZP, broker-broker asing yang masuk. AK-nya versi asing, net buy 160 M, kemudian CC versi asing net buy 78 M, BK versi asing net buy 55 M, ZP versi asing net buy 36 M. Jadi hari ini akumulasinya cukup banyak asing di saham BRMS. Untuk lokalnya sendiri net sell ya. Dan ya sebagian retail keluar nih, XL, Big X, I, NIOD. Ya karena asingnya masuk cukup banyak ya, harga sahamnya naik. Jadi untuk besok ya mudah-mudahan masih bisa naik untuk BRMS ya, dan untuk target price-nya masih di 510, 500. Oke, itu untuk saham BRMS. Coba kita lihat untuk BRMS. Jelas saja ya. Untuk BRMS, pendapatan kuartal satunya bagus, positif, naik ya secara tahunan, secara kuartalan bagus. Lihat pemegang sahamnya untuk BRMS ini ya, investor asing malah keluar ini yang warna hijau. Untuk retailnya, individualnya cenderung menurun ya. Kalau kita cek dalam 1 tahun terakhir cenderung menurun. Ya ini kan yang warna biru menurun. Itu untuk saham BRMS ya. Ya kayaknya untuk besok skenario-nya ada potensi naik dulu, nguji resistnya di 510. Semoga aja seperti itu. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. TPIA hari ini koreksi. Jadi sempat nyentuh area support ya, mungkin yang ambil di area support ya lumayan karena ditarik naik lagi, jadi floating profit. Itu minus 2,61%, open gap atas, turun lumayan dalam, uji area supportnya tadi di 9875. Kemudian ada yang cegat, ditarik naik. Jadi secara teknikalnya masih di sini supportnya, masih di 9875, 9850. Kalau kita lihat di sini tanggal 11 Juni ya, asingnya net sell 48 M, jadi keluar nih. Kalau kita lihat di sini ya emang di distribusi asing, khususnya AK ya, net sell 59 M, dan untuk lokalnya sendiri net buy. Lokalnya net buy. Kalau mau entry sebenarnya agak nanggung ya, kalau mau entry besok di awal market agak nanggung. Ya bagusnya tadi itu ketika terjadi koreksi di area support, jadi udah floating profit lumayan, itu diamankan aja ya untuk scalping. Supportnya di sini, besok pantau aja. Semoga nggak jebol di bawah 9875. Dan resistennya lumayan tinggi sih, di 11 ribuan ya, di 11 ribuan. Dan ya ini mendekati harga tertingginya untuk saham PPIA, atau coba kita update ya untuk area support resistennya di harga berapa dengan harga tertinggi waktu itu dan rendahnya di sini. Ya masih di sini, supportnya masih di 9950-an ya. Ya di area sini, dan resistennya di 11.200. Itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini koreksi setelah kemarin nyentuh resist, jadi yang kemarin udah diamankan, ini kalau mau entry lagi ya, bisa dipertimbangkan, dicicil-cicil. Kalau mau entry lagi, gitu kan. Kalau enggak, ya pindah saham yang lain juga enggak masalah ya.
Buat patokan aja untuk cuan supportnya ada di 11.450. Jadi untuk besok kalau misal cuan ini merah, tunggu di area supportnya 11.450. Semoga nggak sampai jebol di bawah ini kalau misal merah ya. Tapi kalau turun ada yang jaga, nah itu malah kesempatan buat entry. Lihat bid overnya ketika saham cuan berada di area supportnya ini. Kalau kita lihat untuk cuan hari ini gimana? Tanggal 11 ternyata di distribusi asing cukup banyak, 225 M ya. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini cuan tanggal 11 yang nampung retail XL, YP, X ini heran hari ini retail masuk atau mereka masuk pertimbangannya apa ya? Padahal secara teknikalnya di sini kan tadi awal market opennya di 12.800-an, jadi ini ya lebih dekat ke resist, jadi nanggung lah kalau entry di harga-harga sekarang. Mungkin untuk besok masih bisa dipertimbangkan ya kalau mau entry, antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 11.400, jadi resikonya nggak terlalu gede kalau misal entry di dekat supportnya. Jebol di bawah itu ya antisipasi aja, cut loss bagian kalau nggak mau semuanya ya. Coba kita lihat untuk transaksinya yang distribusi ZP, AK, CC, OD versi asing. Jadi emang di distribusi asing nih yang nampung cuman AG itu pun cuman 4 M-an ya. Dan yang jualan ZP 117 M, bahkan kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya, hampir seluruh transaksinya jualan untuk ZP versi asing di saham cuan. Di distribusi asing ditampung lokal, khususnya broker retail, harga sahamnya turun dalam banget. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi turun dulu di awal market, mungkin akan uji supportnya di 11.400-an. Bisa pantau level ini. Kalau mau entry ya, kalau ada tanda-tanda buat pullback naik. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini sempat naik untuk saham PTRO, cuman gagal bertahan ya di atas 3.200. Tadi pagi open gap atas, naik, cuman langsung dibanting turun. Secara teknikal, gimana ini saham PTRO? Gagal breakout ya, berarti walaupun sempat naik lumayan tinggi, tapi gagal breakout karena nggak bisa bertahan di atas 3.200 untuk PTRO hari ini. PTRO hari ini tanggal 11 Juni, kita lihat asingnya net sell 5,4 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 11 untuk PTRO ya, walaupun merah ini ada yang nampung ya, yaitu LG 27 M. Dan yang keluar retailnya lebih banyak yang keluar sih sebenarnya, OD, XL, PD, EP, X sih. Kayaknya ada potensi naik sih. Ya mungkin untuk PTRO ini turun karena apa ya? Karena cuan juga turun ya. Temennya turun, ikut-ikutan turun. Ya mudah-mudahan besok bisa break lagi di atas 3.200 ya, pantau aja level ini. Kalau bisa break langsung open di atas ini, disclaimer buat teman-teman yang mau scalpingan. Floating profit lumayan, mending diamankan aja, nggak harus ngejar atau nunggu di 3580. Takutnya ya seperti hari ini, naik di tengah jalan, tiba-tiba langsung turun. Jadi jangan terlalu serakah, profit lumayan, mending diamankan aja untuk saham-saham seperti PTRO, seperti cuan, seperti TPIA yang volatilitasnya tinggi, valuasinya juga nggak murah, itu mending buat scalpingan aja. Ya, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini untuk Adaro masih dijaga ya. Di atas supportnya 2100, ini close di 2120. Ini kayaknya katanya mau bagi dividen ya. Coba kita cek di ini untuk Adaro, kita cek di Stockbit. Untuk Adaro corporate action-nya ya bagi dividen come date tanggal 12 Juni, berarti besok ya. Kemungkinan untuk besok masih dijaga di area supportnya ini. Ya mungkin untuk besok harganya nggak terlalu banyak pergerakan sih kayaknya untuk Adaro di area sini-sini aja. Nah, habis bagi dividen itu ketika ex-date, ya hati-hati ya kalau langsung merah jebol di bawah 200, kemungkinan jebol sih pas ex-date.
Itu support selanjutnya balik lagi di 1.900-an ya. Jadi kalau berharap dividen ya resikonya habis itu dividennya kadang nggak nutup floating loss-nya. Jadi disclaimer lah teman-teman mau pilih yang mana. Tapi ini ya untuk saham Adaro ini menjelang comeback harganya udah turun sih. Tapi kalau habis pas ex-date pun semoga aja turunnya nggak dalam-dalam banget ya dan habis itu bisa rebound lagi. Semoga aja, cuman ini nggak pasti, ini ya hanya harapan karena semoga. Kita lihat untuk transaksi Adaro hari ini. Apalagi beberapa waktu terakhir ini kan untuk Adaro cenderung didistribusi terus oleh asing ya. Bahkan hari ini tanggal 11 Juni pun asingnya masih net sell. Ini ZP versi asing nih yang keluar. 28M. Dan yang nampung untuk asnya CCAK nggak sebanyak asing jualan. Jadi aslinya terus net sell. Yang nampung untuk lokalnya HPD, XL, SQ, CC, broker retail. Yang jualan untuk lokalnya BB 13M, NI 13M juga. Jadi baik asing maupun lokal sama-sama ada yang distribusi. Ya hati-hati aja sih. Untuk besok kayaknya nggak banyak pergerakan ya karena besok kandet kemungkinan kalau ngegas naik enggak sih kayaknya. Lebih condong ke sideways ya atau harganya nggak banyak pergerakan untuk besok ya. Kayak kalau mau dapat dividen Adaro ya besok entry ya di sama Adaro. Cuman resikonya habis itu turun. Tapi apakah akan naik lagi atau enggak ya kita lihat besok ya. Hari ini KI-nya gimana? Biasanya nampung terus itu untuk KI. Hari ini KI ini yang masuk paling banyak. Nggak tampil hari ini KI nggak masuk ya. Nggak tampil, masih wait and see mungkin. Malah keluar di 700-an juta ya. Tapi masih pegang banyak lah. Bukan aja KI mau jaga harga, cuman kayaknya ini sih. Untuk besok nggak kemana-mana dulu untuk Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini ngegas. Jadi bukan BRMS saja. Bumi pun juga ikutan naik 8%-an lebih. Dan secara teknikal cukup bagus. Setelah sekian lama sideways mencoba buat break di atas 128 gagal terus hari ini langsung close di 132. Ditutup naik 8% lebih. Untuk besok mudah-mudahan bisa naik ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini entry nanti ketika berhasil break, volumenya bagus. Dan di sini untuk besok target price-nya di 138. Kalau mau diamankan ya profitnya. Kalau gagal breakout ya mending diamankan aja karena takutnya ya seperti ini. Waktu itu naik cukup tinggi eh berhasil breakout cuman gagal bertahan di hari selanjutnya jadi turun lagi. Jadi sayang ya. Nanti kalau gagal breakout ya bisa jadi polanya sama seperti beberapa waktu bulan terakhir ini ya, gagal breakout dan gini. Mungkin seperti itu untuk saham Bumi. Secara teknikal pantau 138 untuk besok Kamis. Bumi kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 11 Juni hitungannya ada yang akumulasi di CC, SS, IF ya. Market makernya masih MG tapi MG-nya net sell 2,7 M scalping ya. Padahal nilai transaksinya 99,5. Ya kayaknya untuk besok ini sih ya mudah-mudahan naik dulu di awal market ya. Mudah-mudahan tapi kalau langsung merah ya 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 disclaimer ya kalau langsung keluar diamankan profitnya. Tapi kalau buat entry langsung HK itu agak nanggung ya, agak nanggung. Tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya yang terakhir nih di video kali ini kita akan cek saham Toba. Tadi sempat naik cukup tinggi ya. Sempat naik cukup tinggi untuk saham Toba. Hmm. Hari ini tadi koreksi ke area support ya. Jadi yang entry di area sini koreksi mentoknya di sini sih di 3635 dan supportnya di 630 ya. 635 630 masih jadi area support untuk Toba. Kemarin berhasil break dan hari ini masih hijau sih 4,48% ya. Volatilitasnya tinggi jadi kalau mau scalping bisa dipertimbangkan ini saham Toba. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal
tanggal 11 Juni untuk Toba yang akumulasi ada PD 16 M-an, tapi sebagian retail masuk lah ya, jadi perlu hati-hati untuk besok. XL AXI Netbuy yang keluar AKYU asing yang keluar. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal. Hati-hati untuk Toba besok, apalagi kalau merah ya, supportnya dalam di sini. Ya, jadi yang udah floating profit mending pasang antisipasi aja. Kalau mau ya, kalau nggak juga disclaimer. Oke, itu untuk saham Toba ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.